Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di majelis Zawiyah Al-Azhar, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, ketakmiran Masjid Non Madani, dan juga ketakmiran masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini, seluruh keluarga besar Zawiyah Al-Azhar yang dalam usianya jalan 4 tahun ini masih setia istiqomah mensyiarkan Majelis Zawiyah Al-Azhar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam ini bukan malam yang biasa. Paling tidak selama 12 hari sejak masuk bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, kita semua mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci ini kita masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam. Jadi seringkali kita bisa merasakan bahwa iman dengan Islam itu sesuatu yang sebenarnya sakral, tetapi karena sudah menjadi keseharian kita, seringkali sakralitas itu menjadi pelan-pelan memudar. Bapak Ibu bisa rasakan, seandainya jenengan tidak diberikan iman oleh Allah, jangan-jangan nanti setengah 5 kurang, jenengan tidak ada kekuatan, tidak ada motivasi menunaikan sholat subuh. Kenapa? Tidak ada iman. Gitu? Ketika kemudian kita masih diberikan nikmat untuk bisa menunaikan kewajiban, ini nikmat luar biasa. Masih bisa sujud, ini nikmat luar biasa. Kata Imam Al-Bushairi di dalam risalah Bushairiyah, orang hidup punya masalah. Misalnya ada masalah dengan temannya, ada masalah dengan ekonomi, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan istri, ada masalah dengan pekerjaan. Loh, tapi nek Gusti Allah itu masih ngasih kita kesempatan sujud. Itu masalah itu ndak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita ndak bisa sujud kepada Allah Subhanahu ta'ala. Tapi kan masalah sakral begini seringkali menjadi keseharian kita, sehingga kadang tidak kita rasakan. Padahal Bapak Ibu, hari ini banyak orang punya duit, banyak orang punya jabatan, banyak orang gajinya tinggi, terimanya mau joget. Ada. Hari ini ada orang mendapatkan fasilitas negara, dibayari negara, tapi gak duwe izin. Dikira nih wis nggawa plat abang, terus nggawa nomor polisi, ono bintangnya terus gagah. Ndak. Karena budaya malu kita sudah hilang, Pak. Terus yang nggawa plat abang terus gagah, ndak mestinya malu, sebab mobil itu solarnya dibayari sama
rakyat tapi gak duwe isin, gitu loh. Akhirnya kan hari ini kita cuman dikasih pertunjukan yang semestinya tidak terjadi, gitu. Wong dibayari kok bangga, orang difasilitasi duitnya rakyat kecil, kok malah mung terimane cuman joget-joget, gitu. Semoga saja sih joget yang viral itu bukan karena joget, mungkin pas videonya nopong, gitu. Nah, kita mulai dari diri kita, Bapak Ibu. Adil kepada diri kita, bahwa semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Tidak ada, Pak. Di hadapan Allah itu yang keren bukan presiden, yang keren bukan kiai, yang keren bukan mudin, yang keren adalah mereka yang menggunakan hidup hati-hati. Ini kemauan. Presiden mungkin 5 tahun rampung, Pak. Nek lanjut ya 10 tahun, gitu. Lurah berapa tahun? Ada mantan lurah, Pak Budi, mantan lurah. Lurah Banjarkanal, gitu. Pak Keguyu, Pak Lurah Banjarkanal. Banjarkanal itu sebelah ndi. Oke. Bapak Ibu, mari. Belakangan kita dihadapkan dalam situasi yang koyok-koyok ngeri, boten. Jangan takut dengan apapun yang terjadi esok. Sakit maam menapa boten? Sakit. Sakit dahar, sakit. Nggih. Tasih sakit ngoceki kacang, sakit lanjut ngoceki ini, udah ngoceki kacang nih kok. Kita ini kok ngoceki napa lomba ngoceki kacang nih kok. Oh, mereka soalnya saya 17-an gitu. Jamaah Zawiyah Al-Azhar tasih gada iman, tasih gada Islam, tasih cepengan kali syariatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu takut dengan apa yang terjadi esok. Sebab napa? Sing noto hidup kita niki Gusti Allah. Kapan kita bekti kali Gusti Allah? Kapan kita taat kali Gusti Allah? Ditoto uripe. Nggih? Ditoto wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang dalam hidupnya hati-hati, syariat Gusti Allah dijaga, nyambut gawe sing benar, hidup bebrayat sing benar. Okay. Kapan kita bekerja dengan baik, maka ya ja'allahu makhraja. Setiap kesulitan-kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Meskipun gajinya cilik, meskipun duitnya gak akeh, tetapi yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata duitnya sidik tapi rezekinya gede, kita dicukupi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak bosan, ini nasihat buat diri saya dan Najat. Hidup jangan semata-mata mung ndeloki berapa rekening, isi rekening kita. Tapi lihatlah ada banyak kenikmatan di luar urusan rekening. Istri seutuh sehat, malah jenengan nyawang bojone, ya Allah, bojoku tambah suwe kok tambah ginu-ginu. Nggih. Lho ngoten niku nek delok bojone tambah ginu-ginu, alhamdulillah ya Bu. Nggih. Alhamdulillah sehat. Muga-muga ginu-ginu ya ora sarana beri-beri ngono. Oke. Meskipun jumlah rekening tidak banyak, rumah pas-pasan, makan pas-pasan, tapi nikmat iman ibadah tasih tenang. Gitu. Masih bisa bakti kepada kedua orang tua. Anak-anak kita sawang do isih gelem kuliah. Doisik gelem lu niku rezeki. Jenengan ploto delok rekening gitu.
ndelok rekeningnya misalkan pirang atus yuto, tapi bar-barane ndelok anak masalah urusan karo kantor polisi. Ndelok bojo siji tambah ginuk-ginuk digedhekno cilik, digedhekno kuru, dilemokno lemu-lemu malah diangkut wong. Nek kuat sing ngangkut niku nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, urip niki solusine cuman setunggal kok. Syukur. Jenengan tesih saged ngaji, syukur. Masih bisa sujud, syukur. Masih bisa dahar apapun yang kita makan dah penting. Tapi halalan thayyiban mubarokan niku syukur. Kurang Pak, nuruti kurang kirang. Nuruti duit mboten wonten wise, nuruti kebutuhan mboten wonten wise. Nggih. Bapak Ibu, biayai hidup, jangan biayai gaya hidup. Yang membuat urip niku mulai dolang-ulang ngeten iki gara-gara napa? Do biayai gaya hidup. Nggih ta? Do biayai gaya hidup. Tapi kalau kita membiayai hidup cukup. Tapi nak membiayai gaya hidup gak cukup. Nggih mboten? Kula niku diarani motorku kaya helikopter, gak apa-apa sing penting glundung. Nggih ta? Pak mboten ganti motor, Pak. Lah wong isih iso glundung. Nggih ta? Lah, mending saya ada rezeki dikit tak pakai buat yang lain, sing penting motor niku bane sik loro. Nggih mboten? Sing repot niku motor wis gak iso disetater bane siji. Lah bane kula sik loro. Kanca-kanca tak mir kae kok helikopter lewat jere. Kayak ini tadi sore-sore percakapan saya sama anak saya ya, karena lusa udah mau balik pondok. Karena saya selalu menyisipi pesan-pesan. Makanya ketemu kalimat itu. Hidup itu Kak, yang penting adalah substansinya. Butuhe urip iku apa? Gara-gara napa? Minta dimsum ke Jatisari. Kita naik motor yuk Kak, naik motor. Tak tumpakno karisma. Oh, sore-sore Bu. Kula nggawa sarung karo koplok kaji bareng disoting anakku lewat spion. Seneng nikmate sore-sore saya ke Jatisari. Golek napa? Golek dimsum, butuh dimsum, butuh martabak, tumbas martabak. Wis ngono kuwi numpak karisma. Tapi di jalan saya memberikan pesan, Kakak tahu ayah bisa beli sepeda motor, tapi kenapa ini? Karena ini masih ada. Butuhnya apa? Motor ini masih bisa jalan. Gitu? Apa meneh nek wis dipanasi mulai kok BSP Village sampai Jatisari, iku ngalamat starter otomatisnya urip. Ngoten lho. Tapi nek trimo ning omah gludung sampai masjid, yo cekok klek malih. Kan ngoten. Ngoten mawon munggah nek gone Boulevard we ngeden kok. Keguyu Pak Pur gitu. Pakai touring. Saya bilang apa sama anak saya? Itu. Maka saya ketemu kalimat apa? Biaya hidup. Jangan biayai gaya hidup. Kula niku wis rada-rada kandel urusan ngoten niku kandel kuping. Nggih. Biyen tau digojlok. Napa? Kanca. Nggih. Gara-gara nggawa sedan tuwa. Sedan generasi Fir'aun. Lho ngoten niku lho Pak, kula niku belas tersinggung niku mboten. Nggih. Tapi kan enak Pak iso balikno. Aku gagah Pak. Tuku sedan Great Corolla cash Pak. Sampean Innova isih mikir 5 tahun. Lho nggih mboten? Nggih. Jadi saya yang beli, saya ngisi bahan bakar, kok kono malah sing pusing, ora bayari yo pusing. Ternyata Pak, rumus itu sekitar 8-9 tahun yang lalu saya pakai enak. Kenapa? Nah, wong kanan kiri mau kayak monggo. Saya hidup dengan gaya saya. Saya hidup dengan cara saya. Kenapa? Karena saya membiayai hidup saya. Bukan membiayai gaya hidup
saya. Setuju betul? Setuju betul? Kok jenengan hidup itu membiayai hidup, bukan membiayai gaya hidup. Jadi dengan rasa rasa qanaah, neriman, ya itu, qanaah neriman. Ono rezeki sithik enake gitu ku motor, apa gitu ku iki? Oh ndak. Kalau saya punya ini buat ini. Ono duit sithik, ya itu. Ketemu Bu Ainun, enake ki umroh tak jajan Bu. Ki umroh ya Bu. Kenapa? Membiayai spiritual. Maka kalau di dalam hidup itu kita sudah mulai menemukan ada banyak ganjalan-ganjalan terjal di dalam kehidupan, derek mawon rumusnya ulama-ulama dulu. Kenapa rumusnya ulama dulu? Yuk Bapak Ibu, saya mulai dari diri saya ngajak kepada semua yang hadir. Kita ngitung yuk. Sakjane 24 jam itu kebutuhan kita untuk di jalannya Allah dengan kebutuhan kita. Konsumtif itu kira-kira lebih besar mana? Bisa jenengan hitung, jenengan bayari SPP anak, niku jenengan bayari niki, bayari niki, bayari niki. Coba kebutuhan kita untuk senang-senang dengan kebutuhan kita untuk nyenengin Gusti Allah itu lebih besar mana? Kalau sudah mulai jomplang, ternyata kesenangan kita itu lebih berbiaya besar. Dan alokasi untuk menyenangkan Allah itu ternyata jomplang lebih kecil. Lihat saja, terjal Pak. Jalan pasti kelak-kelok, repot banget gitu. Ketika nanjak motor manual gitu, perasaan sudah gigi satu isik ngeden. Sama. Kalau dalam hidup semakin hari kita tidak semakin bisa merasakan bahagia, salah satu di antaranya jangan-jangan alokasi kebutuhan kita menyenangkan diri sendiri dengan menyenangkan Gusti Allah itu lebih besar menyenangkan diri sendiri. Tetapi sebaliknya ketika alokasi untuk Allah niku apa selalu kotak masjid Pak? Mboten. Bayar SPP anak, gitu, uang dapur, itu termasuk nyenengin Gusti Allah, gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau alokasi itu lebih besar, insya Allah urip kita niku ditoto oleh Allah Subhanahu para rawuh sami. Niki sing diajarno kali Kanjeng Nabi. Kalau tak cerita sedikit babagan Maulud. Niki Maulud mulai masuk bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, wong Jawa niki biasane rada angel ngomong Maulud. Jadi ini apa? Mulut. Ngomong mulut ini baru mencucu. Mau bilang maulud, mau bilang maulid, sama-sama betul. Kalau kita bilang maulud, itu berarti yang dimaksud adalah sosok yang dilahirkan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu. Tapi kalau kita bilang maulid, maka itu berkaitan dengan momentum waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi. Saya cuma bisa ngajak di sini. Bapak Ibu, jamaah zawiyah itu harus punya sikap yang bijaksana dan bijaksini. Napa niku? Terhadap hal-hal yang kadang jenengan tidak sepakat atau tidak setuju, maka saya sarankan jamaah zawiyah kalau ada sesuatu kok bertentangan dengan apa yang dia tahu, jangan menyalahkan, tapi ngajilah, belajarlah. Pak, tapi di sana gini-gini, sudah itu urusan di sana, betul usah diurusi. Kita ngurusi awak diri sendiri. Pak, itu kok tetangga saya begini-begini. Kalau kita tidak tahu, ngajilah, ketemulah dengan ulama.
Semua ada jawabannya. Termasuk bagaimana Pak hukum kita merayakan kegembiraan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak cerita nih Bapak Ibu, niki supaya jenengan tenggene bulan Maulud itu betul-betul bisa menjiwai. Napa? Ada ulama besar Pak, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Niko riyen, ini kayaknya salah satunya itu di dalam disebutkan di dalam kitab tarikh atau sirah nabawiyah yang ditulis oleh Ibnul Athir. Jadi diceritakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu ulama besar yang dulu tuh gak seneng lihat orang itu merayakan Maulid Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu hari beliau lewat di dalam satu majelis, di situ banyak orang mendendangkan sholawat Nabi. Tiba-tiba Ibnu Hajar Al-Haytami itu goyang Pak, derek setengah joget. Joget karena apa? Karena lihat dan mendengar irama sholawatan itu kok enak. Padahal dulu beliau keras Pak, Maulid tidak ada dasarnya, Rasul tidak merayakan ini macam-macam. Akhirnya pada saat itu orang di sekeliling yang tahu Ibnu Hajar Al-Haytami yang tadinya gak seneng dengan Maulid, tiba-tiba niku ikut bergoyang seperti orang joget begitu gara-gara mendengar sholawat. Lalu ada satu orang nyamperin, Syekh, bukankah jenengan selama ini tidak suka dengan orang yang merayakan Maulid? Apa jawaban Ibnu Hajar Al-Haytami? Lah iya, saya itu mau tak seneng gimana? Ketika saya melewati satu majlis sholawat merayakan Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di majlis itu. Sakjekeniku dari situ, akhirnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu kemudian termasuk orang yang senang dengan perayaan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jenengan kemudian hari ini mendengar di speaker itu ada orang baca Maulid macam-macam, jadi kitab-kitab yang dibacakan patah. Ada kitab Barzanji, ada kitab Tiba, ada kitab dia Ulami, wonten malih nika Qasidah Burda, napa malih Simtud Duror. Jadi ini kitab-kitab yang kadang niku dipersoalkan. Makanya di Jamaah Zawiyah niki saya merasa perlu memberikan penekanan ini supaya keyakinan jenengan terhadap rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul kuat karena punya dasar. Sebab dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku banyak orang-orang yang kadang tidak ketemu dengan Kanjeng Nabi, tidak lihat fisiknya Kanjeng Nabi, tapi rasa tresno, rasa cintanya. Yang saya tadi agak emosional, sebab keingat, alhamdulillah 4 hari saya kemarin di Madinah itu, saya sehari itu minimal 2 kali kunjung kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya mau ke hotel, saya pamit dulu kepada Kanjeng Nabi. Besok habis subuhan atau sebelum subuhan saya ke makamnya Kanjeng Nabi. Besoknya lagi
Sebelum subuh atau habis subuh saya ke makamnya Kanjeng Nabi. Sebelum balik saya ke makamnya Kanjeng Nabi. Terus minimal 8 kali dalam 4 hari niku kula sowan setiap pagi dan setiap malam. Nggih. Makanya saya sedikit agak emosional karena nopo ya, karena ternyuh, nggih, membayangkan ketika begitu kita bisa berhadapan dengan makbarat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senang ya. Jadi mau pulang ke hotel, mau tidur, kita store muka dulu lah, ya, ziarah dulu. Habis subuhan ziarah lagi, nikmat yang luar biasa. Maka kalau kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi, wawit riyen niku zaman wong-wong Badui, jangan ngertos wong Badui. Ngertos wong Badui. Badui ini nek cara sakniki gampangane kaya wong Samin niku lah. Ngertos wong Samin? Wonten sing gadah kanca Samin? Gadah. Tanggone Samin, Pak. Nggih. Pada suatu hari, kisah ini populer sekali Bapak Ibu, diceritakan oleh para ulama supaya jenengan bulan Maulid niki supaya nopo, mulai sekarang ayo diasah atine rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ada orang Badui berangkat ke Mekah lalu tawaf. Niku ceritane tawaf itu hanya bilang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tidak tahu cara nyebut Rasul yang enak niku gimana. Taunya ya Karim, pokoknya Nabi Muhammad itu mulia, Karim kan mulia. Akhirnya karena wong Badui kan kayak tiang Samin begitu. Tiang Samin kan kadang nek ngomong kan kudu to the point, Pak. Jadi nggak ngomong karo tukang Samin, lek anu ya lek sepeda ontaku gawanen rene, engko ora dijunjung Pak. Kon gowo soalnya. Jadi jenengan kudu ngomongnya tulung sepeda ontel kae tumpak ono ontelen tukar rene. Ah niku engko diontel digowo Pak. Tapi nek jenengan nggawa lek sepeda ontelku gawanen rene, engko dijunjung Pak. Soalnya apa? Lah kok mbok junjung apa? Lu jarine kon gowo. Nggih. Nah, orang Badui datang ke Mekah. Ketika datang ke Mekah itu kemudian dia itu senang dengan Kanjeng Nabi. Tak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi, lalu bilang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhir-akhirnya sebentar. Ini sumbernya di dalam kitab Lamhatut Tarikh Rasuli alaihi salatu wassalam. Akhirnya ketika orang Badui ini bilang ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya apa? Orang-orang yang tawaf itu kemudian ini wong kok aneh banget. Akhirnya pada nirukan. Gemuruh kemudian ya Karim, ya Karim, ya Karim. Ngamuk Pak Badui Pak. Sampean kok malah dong ngikutin aku, kenapa? Lah kamu bilang tidak tahunya ternyata di belakangnya niku ada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia tidak tahu kalau itu Kanjeng Nabi. Begitu di belakangnya itu ada Kanjeng Nabi, dia bilang ya Karim, ya Karim. Akhirnya Kanjeng Nabi niku Pak dicekal dicengkiwing Pak. Kowe nek cara wong Jeporon, kowe nggak paham apa boleh lihat? Bahasa enggak apa, tahu enggak apa? Kamu ngejek aku, niru-nirukan ya Karim yang saya ucapkan, dia enggak tahu. Ya enggak kan kamu bilang ya Karim, ngapain kamu? Siapa? Karim itu siapa? Karim itu nabiku, Karim itu kecintaanku, Karim itu kekasihku Muhammad. Lah kamu sudah pernah ketemu? Belum. Ya, lah kok kamu ya Karim? Ya terserah. Kowe nek macem-macem tak cengkiweng tak gowo ning gone Muhammad. Padahal sing dicengkiweng ku Kanjeng Nabi Muhammad. Kok nek gak Samin gak ono, Pak. Akhirnya
Dia tidak tahu. Itulah hebatnya Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi nangis, Pak. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzurbil aqrabi. Akhirnya Kanjeng Nabi niku nangis. Nangis bukan karena dicengkeweng sama badui, tapi nangis karena apa? Ya Allah, ada orang badui gak pernah ketemu saya, ndak pernah ketemu wujud jenenge Kanjeng Nabi Muhammad, tapi rasa tresnone, rasa cintanya sedemikian besar. Akhirnya apa? Orang badui ini malah menjadi-jadi. Ngapa kamu nangis? Dicengkeweng ngene nangis. Nek cara jenengan misalnya, jenengan kok ya Karim, aku cinta karo Pak Pur. Ternyata sing dicengkeweng Pak Pur. Sampai napakno Pak Pur? Jotos lah Pak Pur ya. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian malaikat Jibril, fanazala Jibrilu ila Rasuli alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril turun. Kanjeng Nabi, ini ada orang kok kurang ajar, nyengkiwing sampeyan. Lameh diapakno? Persis kejadian di Taif. Di Taif itu kan kejadiannya kan malaikat Jibril itu kan datang. Kanjeng Nabi, kalau jenengan menghendaki, malaikat yang jaga Taif ini akan aku kerahkan untuk menghancurkan masyarakat Taif. Tapi Kanjeng Nabi bilang, jangan. Kalau hari ini dia belum beriman, jangan-jangan besok dia beriman. Kalau besok dia belum bisa beriman, jangan-jangan esok harinya lagi dia beriman. Kalau dia tidak beriman, jangan-jangan nanti anaknya yang beriman. Kalau anaknya tidak beriman, jangan-jangan cucu-cucunya yang akan beriman. Niku Kanjeng Nabi. Maka itu yang menyebabkan kenapa Taif itu menjadi sangat indah seperti hari ini. Itu karena tungone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kemarin ketika saya perjalanan dari Taif menuju Makkah, lalu diiringi dengan hujan es, hujan salju itu, ya Allah, saya membayangkan nikmatnya di Taif itu sambil mengenang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Jibril ditahan oleh Kanjeng Nabi. Jibril, jangan kau hukum orang Badui yang tidak berdosa ini. Dia begini karena menunjukkan cintanya kepadaku, sementara dia belum pernah lihat aku. Akhirnya apa Pak? Akhirnya begitu para sahabat kemudian bilang kepada Badui, wahai Badui, ketahuilah bahwa sosok yang kau cengkiweng, yang bajunya kau piting itu, sesungguhnya dia adalah orang yang engkau cari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis Pak. Setelah dilus-lus kali Kanjeng Nabi, kamu tidak apa-apa, saya maafkan. Dan kamu, aku doakan besok masuk surga bersamaku. Akhirnya kemudian joget dan nyanyi Pak. Saking senangnya ketemu dengan Kanjeng Nabi. Nah, kalau jenengan lihat ada orang sholawatan, ada orang main rebana, ada orang meliuk-liuk lagunya, lalu itu karena mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar. Wajar. Maka kalau kemudian hari ini para rawusami, orang bertanya-tanya, loh Pak, kan 3 hari yang lalu saya ada jamaah mengirimkan video tentang larangan keras memperingati Maulidun Nabi. Saya cuman tak balik WA. Kalau dia melarang, tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa.
Tapi kalau Bapak berkenan pengen referensi yang menyarankan bahkan mensunahkan maulid Nabi, datang ke rumah tak buka no kitabe sak dalil Qur'ane, sak dalil hadise, sak dalil para ulama, dan siapa yang komentar soal itu. Lah video ini pripun? Mboten usah. Itu kan yang dia yakini. Yang saya yakini ini Pak, kulo paringi contoh akhirnya pas ketemu di Masjid At-Taufik hari Ahad. Saya cerita, gara-gara ada yang mempertanyakan kitab-kitab tentang maulid Nabi itu hukumnya bagaimana. Satu pulau lihat Pak, Bapak Ibu perso kitab Al-Barzanji. Okay. Kalau ada yang tanya, Pak, niku kitab apa, Pak? Kok maulid kok pada baca kitab? Itu kitab berisi tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dari lahir sampai intaqala ila rafiqil a'la. Kalau orang itu bisa membaca kitab Barzanji, Bapak Ibu, kitab Barzanji niku ditulis oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji niko hakim dan gini Madinah, ahli hadis, okay? Ahli hadis dan alimnya luar biasa. Kenapa Pak kok ada kitab Barzanji ini pun apa? Okay. Coba saya yang kadang ternyuh lihat di nomor akhir Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'i yaksifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu sampai akhir. Dulu kami di pondok Bapak Ibu, kalau berjanji itu sambil menghayati maknanya itu geleng-geleng bisa berbesmili. Sebab nopo faham isine ya Allah, Kanjeng Nabi kok sampai kayak gini. Oke. Maka Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dulu gara-garanya nopo kok nulis kitab Maulid Nabi ini gara-garanya nopo supados jenengan itu nek ketemu di masyarakat jadi ada isinya, ada ilmunya, bahwa Syekh Ja'far Al-Barzanji itu dulu ceritane ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir dalam perang salib, penduduk Mesir niku pada saat niku sudah mulai pada jauh dari agama sehingga Panglima Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian membuat sayembara. Siapa yang bisa membuat kisah-kisah Rasul, cerita Rasul yang hebat disayembarakan akan aku kasih hadiah. Dan pada saat itulah Syekh Ja'far Al-Barzanji sekitar tahun 1700-an lah habis perang salib itu memenangkan sayembara. Hingga hari ini kita niki Pak mengenal kitab namanya Al-Barzanji. Saya kemarin sudah kerenengan ya sama Mas Najib sama Mas Danang, umpama gawe maulid Nabi gimana ya, tapi kok dibolak-balik maulid Nabi kok kelenting-kelenting cuma 3 orang gitu. Sempat kami sebab apa? Kalau jenengan pengen tahu dasar merayakan Maulid Nabi niku, baca kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Haulal ihtifal bi Maulidir Rasul alaihi salatu wassalam. Lho niki enak ini babakan ngaji Pak, Bu. Kula badhe matur kali ibu-ibu riyen. Bu, jenengan ngantuk napa mirengaken? Alhamdulillah. Oh campur. Bu, jadi kalau jenengan misalnya ketemu dengan orang yang meragukan tentang maulid Nabi, saya mau bilang dasarnya kitabnya macam-macamnya itu kuat.
Nah, sekarang kalau orang bilang Kanjeng Nabi tidak merayakan, sahabat tidak merayakan, loh kata siapa sahabat tidak merayakan? Rebana itu tidak ada, loh kata siapa rebana tidak ada? Dulu ketika Kanjeng Nabi berangkat ke Madinah, Tala'al badru alaina min sani. Cukup ya. Kok jenengan kok antara solawat mbek waljinah kok rada mirip, Bu. Solawatnya kok cengkoke rada-rada kaya waljinah niki. Nggih. Jadi kalau kemudian Allah dan para malaikat itu kemudian menyanjung Kanjeng Nabi, Abu Lahab niku Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Abu Lahab niku senenge mboten kantenan ponakan itu lahir, saking senengnya kemudian budak itu dimerdekakan oleh Rasulullah, oleh Abu Lahab. Dengan ngertos siksanya Abu Lahab di alam kubur dan siksanya Abu Lahab di akhirat nanti cuti pendak dino Senin. Gara-gara napa? Gara-gara seneng dengan maulidun Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak mau Bapak Ibu kemudian jenengan marah mencaci orang yang berseberangan. Mboten usah. Orang Islam tidak boleh ada caci maki. Nggih. Bapak-bapak. Nggih. Jangan sampai nanti kok jenengan gara-gara ngaji di Zawiyah, aku sudah tahu dalilnya Maulid. Nggih. Sampean macem-macem nyalah-nyalon tak juwotos kowe. Tak cengkiwing kowe, ya kan? Kuwatir Mas Bagas krungu iki nggo kacamata ireng rambutnya jeprak gitu kan. Nggih. Jadi seperti Al-Barzanji itu, Syekh Ja'far Al-Barzanji itu sekitar 1700-an menulis kitab Al-Barzanji Abtadi'ul imla bismillahil aliyah, ya kan, sampai akhir. Apa yang nomor 2 gimana? Wa ba'du faqulu sallallahu alaihi wasallam itu tentang nasab. Nanti walamma tamma min hamli syahrani ala asyhurul aqwalil marwiyat wa fiya bil madinatil munawwarati sampai akhir. Kula riyen niku sampai apal. Nggih. Wis ketumpuk masalah urip do ilang apalane niki. Kula riyen jenenge tiba, jenenge Barzanji niku ketoke meh 95% niku apal karena itu sudah menu setiap hari Senin dan malam Jumat. Tambah gede, tambah tuwek, tambah masalah gitu. Ketumpuk niki nggih. Itu. Niku Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ada lagi Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai itu juga nulis, Pak, sejarah Kanjeng Nabi. Kalau kita kemudian membaca sejarah Kanjeng Nabi dan kemudian kita menyelami dan bersolawat, masa iya Kanjeng Nabi nggak nato hidup kita dengan solawat? Gimana? Sekitar tahun 1500-an lah. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Dua-duanya ini kitab yang berisi tentang sejarah Kanjeng Nabi. Jadi kan coba kalau tidak percaya, baca sejarah Nabi versi bahasa Indonesianya. Kok sampai jenengan gak netes noluh, gak meneteskan air mata, Pak? Niku dipertanyakan dulu Kanjeng Nabi, ya Allah. Kanjeng Nabi niku nggih, ketika digambarkan di dalam kitab tiba, digambarkan di dalam, ya Allah, ini sosok ya ahsanul makhluqat khalqan wa khuluqan. Ini sosok paling mulia, bagaimana kemudian dia menjalani hidup. Berjanji wonten tiba yang ketiga, yang hebat lagi, Pak. Saya sudah lama tidak mengamalkan, tapi kalau jenengan mengamalkan saya banget. Qasidatul Burdah. Qasidatul Burdah 160 bait.
Itu Imam Al-Busiri. Kalau ceritani dahsyatnya Maulidun Nabi, maca solawat dan seneng kali Kanjeng Nabi. Pun ngeten mawon. Bukan masalah solawatnya pun seneng mawon kali Kanjeng Nabi. Purun kalau ceritani. Purun. Sawijining dinten. Kan ceritanya zaman cilik. Pada suatu hari Imam Al-Busiri itu stroke, Pak. Lumpuh. Akhirnya apa? Yang ada di dalam benak Imam Al-Busiri niku, ya Allah, kenapa saya kena stroke? Ya Allah, aku rindu kali Kanjeng Nabi. Sing isine niku kangen terus kali Kanjeng Nabi. Saking kangennya dengan Kanjeng Nabi, nulis, Pak. Nulis bait-bait, Pak. Termasuk yang jenengan sering bacain, Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihimin. Itu Pak, nulis terus seminggu ditemoni Kanjeng Nabi. Ya, Kanjeng Nabi napa? Fatabassama Rasulullah sallallahu sapi apik nah, lanjutno ya. Nggih. Lanjut lagi. Terus sampai akhirnya begitu Imam Al-Busiri menyelesaikan bait-bait cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya apa? Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassama ilaihi fata'afa. Akhirnya dengan izin Allah Kanjeng Nabi datang guyu. Piye wis rampung puisi-puisine, puisi senengmu karo aku. Sampun Kanjeng Nabi. Akhirnya nopo? Awake badannya itu dilus oleh Kanjeng Nabi. Subhanallah, dengan izin Allah Imam Al-Busiri itu sembuh dari. Nah, hari ini banyak pondok-pondok pesantren yang mengamalkan Qasidatul Burdah. Jadi kalau jenengan pernah dengar ada namanya Al-Burdah, itu ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Imam Al-Busiri. Kalau ada yang kemudian tanya, kan enggak dari Rasul, tetapi Imam Al-Busiri didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabassam. Nanti kayak Ibnu Hajar Al-Haytami niku. Ibnu Hajar Al-Haytami niku kan maunya kan kuweting, gak seneng niku kali maulid. Akhirnya begitu ada maulid, beliau kemudian seneng dengan lagu solawatan itu, lalu kemudian apa? Melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Wonten malih yang disebut dengan dia ulami. Dia ulami niku sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak lagi kitab-kitab yang itu intinya ditulis para ulama yang isinya adalah mahabbah atau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, oleh karena itu maka monggo Bapak Ibu, ini saya tadinya mau ngaji ini, tapi kok ini maulid tak bekali niki supados jenengan bisa menjiwai jamaah zawiyah niki kudu ana bedone. Bulan maulid kalian boten bulan maulid. Niku tasbih digitalnya mulai dimainkan, tasbih kayunya niku sudah mulai dimainkan. Saniki minimal nggih 100 lah sedina. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina kesuwen. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Niku ngoten niku jenengan lho Bu. Mbek ngerajang bawang brambang lho mboten krasa. Reti-reti wis 100. Tapi kula kuwatir pas lagi nyekel peso malah tasbih lali. Mboten usah tasbih pripun Pak, mboten napa-napa ngadah-ngadahkan sholawat nggih.
Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sepindah malih. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Dan ini bedanya napa? Segala sesuatu yang kita belum tahu dan kita mau ngaji, maka dasarnya itu ada. Pak, kalau saya tahu tapi tetap tidak mau, kita hormati. Yang penting sesama muslim harus saling rukun. Tapi kalau jenengan bilang kepada saya, Pak, ada bang, dasar saya harus menjalankan ini semua. Jenengan tak dudoi Qur'ani, tak dudoi hadisi. Coba jenengan napa? Jenengan moco kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Haula al-haflah di Maulid Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau tidak salah judulnya nih, itu lama nih. Atau membaca kitab tarikhnya Ibnul Asir, atau membaca kitab Sirah Nabawiyah di Al-Azhar niku Bapak Ibu di Mesir niki. Saya nggak ngomong babakan Indonesia. Maulid Nabi niku sudah sejak zaman Daulah Fatimiyah. Oke. Zaman Al-Mu'izz Lidinillah Panglima Jauhar As-Sokoli pada saat itu merayakan Maulid Nabi waktu itu di Mesir. Pak, tapi kalau dereng mantep. Kalau dereng mantep boten nopo-nopo, saya cuma minta satu, mantapkan rasa cinta panjenengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hormati saudara-saudara kita yang menunjukkan rasa cinta tanpa harus dengan memperingati maulid. Tapi yang tidak memperingati maulid juga biarkan saudara-saudara kita untuk bisa mengekspresikan rasa tresnone cintane kali Kanjeng Nabi melalui membaca maulid. Sebab nopo kalau kita kembali bagaimana masyarakat Madinah, bagaimana masyarakat Badui pada saat itu tidak pernah ketemu Rasul, tetapi tresnone kepada Rasul luar biasa. Dan Rasulullah netes, Pak. Netes bu air matanya ketika melihat mereka tidak pernah ketemu aku, mereka tidak pernah berjumpa di dalam halaqahku, mereka tidak pernah hadir dalam majelisku, tetapi kecintaan kepadaku, kata Rasulullah, luar biasa besar. Oleh karena itu para rawuh sami nggih, monggo di bulan Maulid insyaallah nanti kita untuk Maulid yang zawiyah insyaallah nggih mangke kita syukuran kecil-kecilan nggih. Nah, mangke syukurane pripun kecil-kecilan itu kok mangke kula tak nunggu wangsit ya. Nangge nunggu wangsit niki, wangsite biasanya wangsite niki biasanya dari jamaah enake pripun ya mangke nggih. Anu ta mboten usah repot, anu nggih pun mboten usah gitu. Yang penting napa? Yang penting mematrikan rasa cinta kita
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diganggu gugat. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sengaja saya harus menyampaikan ini supaya jenengan menuju tanggal 12 Maulud atau 12 Rabiul Awal minimal bisa memperbaharui cinta tresno panjenengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, monggo kita tutup majelis ini dengan membaca doa khatmil Quran. Ada berapa? Alhamdulillah ada 4, ada 4 kali khataman dari program Hobiku Holiday Bil Quran. Semoga-moga minimal kita bisa mempertahankan karunia dari Allah dalam majlis khatmil Quran ini. Dengan barokah khatmil Quran, semua jamaah Zawiyah Al-Azhar yang sedang punya hajat, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang punya urusan, semoga dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang sedang punya masalah, semoga enggal-enggal diberi solusi dan jalan keluar oleh Allah. Mugi-mugi murah sandang, murah pangan, murah papan, ditoto hidupnya, dimudahkan hidupnya, dan semoga hidup kita berlimpah barokah dan kapungkasan bi husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Awwalina wa akhirin sallim wa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa warzuqna tilawata wa waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi warzuqna واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا بخير زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عملنا آخر وخير عمل خوان وخير أيام يوم الرحمن. اللهم إنا نسألك عيشة نية وبلد سوية وردا وصبر فادح. اللهم إنا نسألك خير المساء وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الأمان وثبتنا وسكن موازيننا وحمل منا وارفع درجاتنا وقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسلما والجنة. اللهم إنا نسألك موجبات الرحمة ومغفرة السلام كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من الدنيا والآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك سبحانك متعنا من سمعنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا والمبلغ علمنا واسألنا علينا ويرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا غفرا ولا أحدا ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين